Anda kembali menyaksikan Breaking News Presiden Pilihan Rakyat Pemirsa. Kali ini masih bersama dengan Mas Aji dari LSI DNIJA. Mas Aji, ini tadi topik kita sebelumnya ini masih soal silent majority ya. Tapi mungkin pertanyaan saya mengenai efek seberapa besar pengaruh ataupun efek dari silent majority ini, berapa persen mungkin bisa dirata-ratakan? Iya, kalau kita lihat dari sisi angka presentasi, tadi yang saya sempat mention ya, ada split ya, beberapa persen suara dari mereka yang pilih partai kemudian memilih pasangan 02 ya. Jadi misalnya dari koalisi Anies Mohaimin tadi kurang lebih sekitar 3-4% ya, dari pemilih yang memilih partai-partai yang berkoalisi dengan Anies Mohaimin itu sebagian 3-4% memilih pasangan Prabowo Gibran. Begitupun dengan presentasi pemilih dari partai-partai yang berkoalisi dengan Ganjar Mahfud. Itu angkanya lebih tinggi lagi, kurang lebih sekitar kalau 24-17 artinya ada sekitar berapa ya, 7% ya yang memilih pasangan Prabowo Gibran. Jadi memang terlihat bahwa di pemilih-pemilih partai yang berkoalisi dengan capres di luar Prabowo Gibran ya, sebagian memang mereka istilahnya rational choice ya, memilih secara rasional ya. Ketika pilpres ya, mereka mengevaluasi dari ketika capres itu ya, bahwa ternyata capres yang menurut standar mereka atau karakter pemimpin seperti karakter yang mereka inginkan itu ternyata nggak ada dalam koalisi partai yang mengusung capres mereka. Akhirnya mereka memilih pasangan 02. Sementara ketika mereka mengevaluasi partai ya, mereka cenderung konsisten untuk memilih partai-partai yang mungkin ya sejak pemilu sebelumnya memang pilihan mereka di situ. Jadi kita lihat bahwa silent majority itu terjadi, dan salah satu buktinya adalah terjadi juga split ticket voting tadi ya. Ada sebagian pemilih dari koalisi partai lain yang memilih pasangan Prabowo Gibran. Oke, persentasenya bisa sampai 10% Mas untuk silent majority? Ya, kalau kita total berarti sekitar 15% itu ya, terambil dari koalisi partai yang lain ya, yang memilih pasangan Prabowo Gibran. Oke, sebenarnya silent majority kan bukan istilah baru yang baru muncul begitu ya Mas ya? Karena tadi sudah disebutkan seperti di negara-negara lain, di Amerika Serikat dan lain sebagainya. Tapi mungkin untuk di pemilu sebelumnya di 2019, silent majority ini sempat memberikan suara kemana nih Mas? Ya, kalau kita lihat ada istilahnya juga the spiral of silence theory ya, atau teori keheningan ya. Jadi biasanya kalau kita belajar dari pilpres, 2 kali pilpres sebelumnya 2014 kemudian 2019 ya, mereka yang undecided voters ya itu cenderung memang lari ke penantang waktu itu ya, terutama pilpres 2019 ketika saat itu Prabowo melawan Pak Jokowi ya. Jadi Pak Jokowi dalam berbagai survei pra pemilu itu kurang lebih sekitar surveinya di angka 58, bahkan ada survei yang waktu itu kita temukan hampir 60%, tapi ternyata suaranya turun di angka 55-56. Sementara Prabowo waktu itu survei-survei menunjukkan sebelum pemilu di angka 30 mungkin 35%. Namun ketika pemilu melonjak ke angka kurang lebih sekitar 45-46%. Jadi memang pemilu sebelumnya 2019 kita melihat memang ada sebagian pemilih yang tidak secara terbuka memang memilih Prabowo ketika ditanya dalam survei, tapi ketika pemilu mereka akhirnya keluar memilih Pak Prabowo. Tadi yang saya katakan memang sebagian pemilih di kelas menengah secara pendidikan ya, orang yang terdidik, itu memang semacam ada hambatan moral ketika secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Pak Prabowo ya. Walaupun evaluasi mereka terhadap 3 kandidat ini, terhadap Pak Ganjar, Pak Anies maupun Pak Prabowo misalnya, mereka melihat bahwa yang paling pantas ya, yang paling baik menurut karakter kepemimpinan mereka adalah Pak Prabowo, tapi mereka secara terbuka tidak berani untuk mengatakan. Karena hambatan moral tadi ya, isu-isu soal hak asasi manusia, isu soal demokrasi. Jadi bagi mereka itu istilahnya politically incorrect. Jadi merasa bahwa tidak benar secara politik kalau mereka secara terbuka memilih Prabowo ketika disurvei. Nah, tapi di akhir ketika penyoblosan mereka mengungkapkan pilihan mereka itu mencoblos pasangan
Prabowo Gibran. Tapi berarti masuknya swing voter atau undecided voter nih, masuk kategorinya sebetulnya? Ya sebenarnya dua-duanya. Artinya ketika ditanyakan mereka cenderung untuk undecided ya, artinya tidak menjawab ya, atau misalnya bisa saja mereka berbohong, memilih pasangan yang lain ya, sehingga terkesannya memang secara ini politik benar ya, tapi ketika di hari H ketika mereka mengevaluasi ketiga pasangan capres ini, di akhir mereka menentukan pilihannya sesuai dengan evaluasi mereka terhadap ketiga capres ini. Oke, mungkin sekarang kita mau bahas mengenai hasil quick count sementara dari LSI Denny JA yang paling unggul sampai saat ini masih 02 ya, masih sama betul. Ya? Data yang masuk terakhir juga masih sama 02. Tapi mungkin bisa diklasifikasi Mas mengenai para pemilih demografi yang memilih paslon nomor urut 2. Ini kira-kira usia berapa saja? Apakah generasi muda kah atau generasi tua atau kategorinya seperti apa? Iya, memang kalau data demografi itu tidak bisa kita temukan dari hasil quick count ya, karena hasil quick count itu kan hanya menunjukkan angka perolehan dukungan ya. Yang bisa kita jadikan patokan atau referensi untuk membaca itu adalah hasil exit poll atau hasil survei terakhir ya. Kebetulan memang kami melakukan dua-duanya. Ada survei terakhir kami kerjakan di akhir Januari sampai tanggal 6. Kemudian exit poll juga kita lakukan di hari H. Jadi ada 4 orang per TPS, totalnya 8.000 responden yang kita kerjakan. Dan dari hasil exit poll itu memang mengkonfirmasi survei terakhir yang dikerjakan oleh LSI ya. Pertama bahwa dukungan Pak Prabowo, mengapa kemudian kemenangannya cukup telak sampai 58%, karena memang dukungan terhadap Pak Prabowo itu merata hampir semua segmen pemilih ya. Dari sisi kelas ekonomi misalnya kita lihat ya, kelas ekonomi yang kita katakan istilahnya wong cilik ya, yang populasinya kurang lebih sekitar 45-50% ya, itu keunggulan Prabowo cukup telak ya. Jadi memang cukup powerful Pak Prabowo di kalangan wong cilik. Begitupun di kalangan pemilih yang kita katakan sebagai ekonomi mapan atau ekonomi kelas menengah atas, itu dukungan Pak Prabowo walaupun tinggi ya, walaupun lebih rendah dibanding dukungannya di pemilih yang wong cilik, tapi juga tetap signifikan, bahkan bersaing dengan Pak Anies yang memang dikenal sejak awal brandingnya ingin mengambil pemilih kelas menengah atas ya. Kemudian kedua misalnya dari sisi usia, ini yang menarik ya. Dari sisi usia kita tahu pemilu kita itu ada pemilu 2024 ada sekitar 110 juta ya pemilih muda ya. 56% ya. Kurang lebih sekitar 56 sampai 60%. Ini adalah pemilih yang usianya di bawah 40 tahun ya. Ini kurang lebih 60% atau kurang lebih sekitar 110 juta pemilih ya. Dari total pemilih muda ini, kalau kita katakan, merekalah penentu pemenang Pilpres 2024. Mengapa Prabowo Gibran menang dalam Pilpres 2024? Salah satu kuncinya adalah Prabowo mampu memenangkan ya dukungannya di pemilih yang memang mayoritas, terutama di pemilih muda yang usianya di bawah 40 tahun. Survei kita ya maupun exit poll itu menunjukkan ya bahwa dukungan atau pilihan terhadap Prabowo Gibran di pemilih muda yang di bawah 40 tahun itu di atas kurang lebih di atas 55 sampai 60% ya. Paling tinggi dibanding usia yang di atas 50 tahun atau di atas 40 tahun. Jadi inilah yang kemudian kekuatan Pak Prabowo yang merata di semua segmen inilah yang kemudian menjadi kunci kemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Selain kalau kita bicara soal teritori ya, soal battleground misalnya ya, dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur ya, populasi besar mampu dimenangkan oleh Pak Prabowo ya. Karena memang sejak awal pasangan ini memang kita lihat cukup jeli untuk mengatur strategi pemenangan ya. Misalnya Jawa Timur, karena Pak Prabowo sadar 2 kali pemilu Pak Prabowo kalah di Jawa Timur, sehingga walaupun tanpa ada calon wakil presiden yang merepresentasi Jawa Timur, karena Pak Ganjar punya Pak Mahfud yang merepresentasi Jawa Timur, kemudian Pak Anies punya Pak Caimin yang merepresentasi Jawa Timur ya. Pak Prabowo tidak punya cawapres yang merepresentasi Jawa Timur karena Gibran Jawa Tengah. Tapi pasangan ini mencoba merangkul tokoh-tokoh Jawa Timur, terutama Hovifah yang cukup populer ya, kemudian Gubernur Jawa Timur masuk sebagai tim pemenangan Prabowo, sehingga memang mampu memenangkan Jawa Timur secara telak. Selain
faktor pemilih NU di Jawa Timur ya. Oke, tapi mungkin berdasarkan hasil exit poll generasi muda yang jumlahnya ini juga cukup besar 56%. Alasan dari mereka rata-rata pada akhirnya beralih memberikan suara kepada paslon nomor 2 ini apa? Iya, ini kita lihat di dua-duanya, baik ke Prabowo maupun ke Gibran ya. Masuknya Gibran sebagai calon wakil presiden, ya itu memang merepresentasi generasi muda. Terlepas dari kritik bahwa banyak juga kan kritik yang disampaikan bahwa Gibran bukanlah anak muda biasa ya. Beliau adalah anak presiden. Tapi kita nggak bisa mengabaikan bahwa secara usia Gibran mewakili generasi muda ya. Jadi masuknya Gibran sebagai calon wakil presiden itu menguatkan antusiasme generasi muda bahwa mereka punya representasi dalam kontestasi pilpres ya, bukan hanya suaranya tapi di level kandidasi mereka punya representasi yang namanya Gibran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan lupa strategi kampanye dari pasangan 02 ini sejak awal memang sedikit memberikan tren yang menarik pemilih muda ya. Soal goyang gemoy ya, kemudian lagunya yang viral di mana-mana ya, Oke Gas itu kan cukup viral, terutama di platform media sosial yang memang diminati anak muda, misalnya TikTok ya. TikTok sekarang jumlah pengguna di Indonesia cukup tinggi ya, bahkan mengalahkan Instagram kalau kita lihat, dan kampanye mereka di media sosial begitu masif ya, sehingga inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa pemilih muda juga secara mayoritas memilih pasangan Prabowo Gibran. Baik, menarik, nanti kita masih ingin mendalami mengenai mungkin yang tadi disampaikan apa alasan-alasan dari pemilih pada akhirnya jatuh kepada paslon nomor 2 dan bagaimana dengan gaya kampanyenya, serta mungkin saya ingin mendalami lebih lanjut nih Mas Aji mengenai hasil quick count dari partai politik. Nanti kita akan dalami lebih dalam, tapi breaking news Presiden Pilihan Rakyat harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali saat lagi.